Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawana wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan kita sendiri. Dan kepada Allah pula kita memohon karunia kebaikan. Jamaah yang berbahagia, salat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang setia hingga yaumil kiamat. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, belakang ini kejahatan-kejahatan yang kita lihat itu banyak terungkap melalui media sosial. Kita mengetahui ada korupsi, ada pejabat yang di sana mafia hukum, ada jual beli peradilan, judi online, peredaran narkoba dan sebagainya. Ini banyak kita dengarkan. Juga kita lihat bagaimana frekuensi kekacauan baik itu mulai dari skala kecil, dari rumah tangga sampai dengan institusi. Ini benar-benar luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia, kemungkaran sosial ini benar-benar bahaya sekali. Adanya macam-macam keburukan itu, ya kita juga bisa melihat adanya gempa bumi. Bisa jadi adalah peringatan untuk kita semua. Aneka penyakit yang di situ, penyakit fisik itu juga diderita manusia, dan juga tidak kalahnya ada penyakit mental. Yang di sana ada orang yang akhirnya banyak menghancurkan dirinya sendiri atau membunuh dirinya sendiri, bahkan banyak juga. Nah, ini kita prihatin. Bahkan bangsa dan negara ini nanti pun juga bisa terkena akibatnya, efek-efeknya. Bisa kehancuran di mana saja. Kehancuran itu tidak hanya dunia saja. Rumah tangga skala kecil sampai negara bisa hancur. Tapi juga nanti di akhirat malah parahnya lagi, mereka akan bisa mengalami kehancuran. Di akhirat tidak jadi kebahagiaan, tapi terjadi kehancuran, yaitu mengajak kaumnya menuju kehancuran, yaitu ke neraka. Nah, kenapa jemaah berbahagia? Semua itu kalau kita telusur, itu adalah karena sudah lenyapnya yang namanya kejujuran. Sudah lenyap dan akhirnya subur. Ya, kebalikannya, ketidakjujuran itu subur dalam kehidupan. Nah, oleh karena itulah ini sudah menjadi ya rahasia umum, sehingga tidak jadi rahasia lagi.
kita sudah sulit menemukan itu ya. Di sebuah masyarakat yang namanya kejujuran itu sulit banget. Di mana-mana sudah ada ketidakjujuran. Nah, di mana-mana sudah ketidakjujuran itu sangat-sangat mudah kita temui. Kita bisa menemukan ketidakjujuran itu di rumah, baik dari suami maupun istri, kemudian anak dan orang tua, bahkan di YouTube itu banyak sekali. Kita miris sekali dengan adanya ketidakjujuran itu. Terus kalau kita lihat juga di perdagangan, di pasar-pasar itu juga banyak ketidakjujuran. Timbangan-timbangan juga banyak. Padahal jemaah yang berbahagia, di masa lalu, jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, itu sudah banyak kisah dalam Al-Quran pun sudah banyak. Di sana Nabi Syuaib bagaimana mengingatkan kaumnya yang mereka tidak jujur dalam hal perdagangan, jual beli timbangan di sana. Nah ini sampai sekarang pun sisa-sisa dari sikap-sikap buruk kaum-kaum yang lalu itu tidak hilang. Walaupun Al-Quran sudah diturunkan, Al-Quran itu menjadi pedoman bagi seluruh manusia, seluruh alam ini, tetapi banyak terjadi mereka yang hidup setelah Al-Quran diturunkan, dia tetap saja. Bahkan mereka semakin menggila dengan kegiatan-kegiatan yang berupa pelanggaran-pelanggaran. Ini apalagi sekarang ini potret ketidakjujuran di bangsa ini, negara ini memuncak dalam kasus-kasus korupsi yang seolah menjadi praktek yang di situ praktek yang tidak, kalau dulu kan tabu, nah sekarang tidak tabu lagi. Jadi tidak merasa tabu ketika mereka melakukan korupsi. Nah tidak heran bila korupsi di Indonesia ini kondisi seperti ini, ya negara ini bisa dikatakan mengidap sebuah penyakit kronis. Begitu tingginya tingkat korupsi. Nah jamaah yang berbahagia, ini penyakit sosial yang satu ini, yaitu ketidakjujuran ini menghiasi wajah. Ia mulai dari web-web yang resmi internasional maupun nasional, bahkan mengalahkan isu-isu dari kemiskinan yang ada di berbagai pelosok daerah. Nah ini jamaah yang berbahagia, tragisnya lagi kejahatan publik ini justru dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang seharusnya menjadi teladan. Ini sudah banyak sekali kita lihat orang-orang yang akhirnya dipakaikan rompi, apa itu warnanya, oranye, ya, yang mereka dengan bangganya dengan memakai rompi itu terkenal di mana-mana. Sehingga jamaah yang berbahagia, kondisi-kondisi semacam ini sungguh-sungguh mengerikan. Padahal mereka notabene ya Islam, KTP-nya Islam. Sehingga kalau kita tanyakan, terus Islamnya di mana? Letaknya di mana agamanya itu? Khususnya Islam ini. Makanya jamaah yang berbahagia ini kita perlu juga introspeksi diri. Bagaimanakah kita mengaplikasikan Islam itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita? Tidak hanya sekedar tertera di kartu pengenal atau KTP atau apapun di sana data-data ini. Dan lebih mengerikan lagi adalah bahwa ini di dunia pendidikan, dunia dakwah pun itu sering kita menemukan pula ketidakjujuran. Kehidupan akademik yang seharusnya di situ menjunjung tinggi kejujuran, malah sekarang kejujuran itu diperjualbelikan. Yang namanya ijazah atau ujian perjokian dan sebagainya, tugas akhir itu pun menjadi komoditi untuk mereka berbuat tidak jujur. Sehingga inilah jamaah yang berbahagia, ketika seseorang sudah terjangkit penyakit
penyakit apa? Cinta dunia, takut mati. Ya, mereka menghilangkan nilai-nilai itu. Tidak ada lagi ketakutan. Padahal kembali lagi tadi Allah sudah memesankan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah dengan seluruh kekuatan agama. Nah, takwa itu di mana letaknya? Karena di sini hampir tidak ada lagi lini kehidupan yang tidak dirasuki dengan yang namanya ketidakjujuran. Sehingga kejujuran itu sekarang ini menjadi barang yang langka. Orang-orang yang jujur dianggap makhluk yang aneh, makhluk yang lugu, yang tidak dianggap lagi mereka mengerti zaman, memahami perkembangan zaman. Itulah. Maka jamaah yang berbahagia, mari kita benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga bahwa kita harus mencontoh Rasulullah Muhammad SAW sampai beliau saat itu belum dianugerahi atau belum diangkat sebagai Rasul, itu sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Nah, ini dalam kondisi apapun. Nah, makanya beliau bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian kepada surga. Nah, bila seseorang itu jujur dan menguasai itu sifat jujur secara terus menerus, maka Allah akan mencatatnya sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita dengan tetap benar-benar keimanan kita kepada Allah kita tancapkan sedalam-dalamnya. Dan di sanalah kita nanti ketakutan pada Allah, kita benar-benar mempunyai benar-benar takut pada Allah, sehingga takut tidak diketahui manusia tapi Allah tahu. Maka di sanalah takut pada Allah menjadi sumber bagaimana kita bisa melakukan sebuah aktivitas yang bernama kejujuran. Nah, sampai yang berbahagia, sekali lagi bahwa kejujuran itu sumber kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan kebohongan atau ketidakjujuran adalah sumber malapetaka di dunia dan juga akhirat. Maka bagi kita yang beriman, yang menyatakan diri beriman pada Allah, kemudian kita sudah memiliki ilmu, maka di sana Allah menegaskan, innama yasallahu min ibadil ulama. Orang yang benar-benar takut pada Allah adalah orang yang berpengetahuan. Nah, dari situlah yang sudah takut, maka berarti tidak berani untuk berbuat dengan tidak jujur. Maka jamaah yang berbahagia, disinilah maka mari kita kembali lagi evaluasi diri. Kalau selama ini mungkin kita masih berjalan di jalan salah, maka secepatnya kita kembali mengubah arah. Kemudian di sana kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini dan selanjutnya kita benar-benar meneguhkan, meletakkan yang namanya kejujuran di atas segalanya, dan kita menghindari perlakuan yang berupa ketidakjujuran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah,
Mari di dalam khutbah yang kedua ini khatib senantiasa mengingatkan kepada kita sekalian untuk dirinya sendiri dan jamaah yang berbahagia. Mari kita benar-benar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kekuatan tenaga kita. Sebagaimana Allah berpesan, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, selain yang namanya ketidakjujuran, maka ada hal yang kedua, yaitu bagaimana kita berusaha untuk tidak kikir, menghilangkan, terpelihara daripada sifat kikir, supaya kita benar-benar tidak memelihara itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'tiu wa'anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian, wa'tiu, dan taatlah kalian, wa'anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah dengan harta yang baik untuk diri kalian sendiri. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang sukses, yang beruntung. Ini jamaah yang berbahagia, jangan sampai kekikiran itu menjadi merasuk juga dalam diri kita, terutama kikir terhadap dirinya sendiri. Dalam ayat lain pun Allah menegaskan, wala ta'jal yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqmuta malumam maskuro. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu pada leher kamu, dan jangan kalian terlalu juga mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sehingga jamaah yang berbahagia, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kikir itu bisa kepada siapa saja. Kikir kepada orang lain atau pelit pada orang lain, juga kikir terhadap dirinya sendiri. Kalau orang itu harus berobat, ya harus berobat, apalagi dia punya harta. Maka disinilah kikir itu menjadi sifat yang tercela. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak pelit atau tidak kikir, juga tidak boros, sehingga disitulah kita berbuat yang tengah-tengahnya. Jangan sampai pelit itu ada pada diri kita, bahkan pelit pada diri sendiri. Juga kalau kita lihat ada ayat lain yang Allah di sana menegaskan, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatamalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Itu orang-orang yang kikir kemudian menyuruh orang lain juga berbuat kikir. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Maka di sini jamaah yang berbahagia, ayat ini berarti mengancam orang-orang yang di sana pelit atau kikir untuk dirinya sendiri juga, dan menyuruh orang lain juga berbuat hal yang sama untuk kekikiran. Maka disitulah sifat kikir membuat seseorang jauh dari ridhonya. Sehingga jamaah yang berbahagia, dari dua hal ini, yang tadi itu ketidakjujuran itu sudah merajalela, maka kita berusaha untuk tidak melaksanakannya, yaitu kita berbuat sejujur-jujurnya. Untuk harta dan sebagainya, mari kita melakukan perbuatan yaitu yang ada di tengah-tengah, tidak kikir dan juga tidak boros. Sehingga apalagi pada diri kita sendiri, ini jangan sampai kita kikir kepada diri kita sendiri. Akhirnya jamaah yang berbahagia, dengan dua hal ini marilah kita usahakan bersama-sama sehingga kita nantinya bisa hidup sukses mulai dunia hingga akhirat. Nah jamaah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah SWT atas langkah-langkah yang salah kita di masa lalu, mohon ampunannya, mohon maghfirahnya, dan juga untuk langkah-langkah kita sekarang dan selanjutnya ini mohon bimbingan agar benar-benar berada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.